Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Tuhan selalu beserta kita. Kita bertemu kembali anak-anakku di SD Negeri Sendang Mulyo 03 kelas 5 khususnya. Pada hari ini kita akan belajar bersama dengan tema perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Tentu kita bersyukur karena kita diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Maka sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, selamat pagi. Pagi ini kami menghadap Engkau untuk bersyukur karena Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan ya Bapa. Kami bersyukur atas perbedaan ini. Walaupun kami berbeda sebagai laki-laki dan perempuan, namun Bapa menciptakan kami untuk saling melengkapi, untuk saling mengasihi, sehingga karena kami diciptakan berbeda sebagai laki-laki dan perempuan, kami saling menyempurnakan dan saling disempurnakan. Kami saling menerima segala kekurangan dan kelebihan kami, dan kami mensyukurinya, sehingga kami dapat selalu bersyukur setiap hari kepadamu, karena anugerah yang besar ini kami terima sebagai laki-laki dan perempuan. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami dalam pembelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita langsung saja belajar tentang laki-laki dan perempuan. Tentu kalian berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ada tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Begini bunyinya. Begini firman Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka laki-laki dan perempuan itu sungguh sengaja diciptakan oleh Bapa. Ya, jadi Allah Bapa menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Coba sekarang kalian simak tentang si kembar Angela dan Angelo. Bapak akan menceritakan, kalian silahkan menyimak. Si kembar Angela dan Angelo. Setelah sekitar 9 bulan mengandung, tiba waktunya bagi Ibu Elisa melahirkan. Bapak Mario, suami Ibu Elisa, membawa Ibu Elisa ke rumah sakit bersalin yang tidak jauh dari rumahnya. Menjelang sore, dengan dibantu seorang dokter dan suster perawat, Ibu Elisa melahirkan bayi kembar, satu perempuan dan satu laki-laki. Meskipun kesakitan dan sangat lelah, Ibu Elisa tampak tersenyum penuh sukacita. Bapak Mario yang setia mendampingi istrinya tidak henti-hentinya mencium istrinya sambil membelai rambutnya yang penuh keringat. Mereka merasa bahagia karena Tuhan memberi anak kepada mereka, bahkan anak kembar perempuan dan laki-laki. Setelah sekitar 1 jam, 2 orang suster perawat membawa bayi mereka dan menempatkan kedua bayi yang terbungkus kain lampin di samping Ibu Elisa. Bapak Mario dan Ibu Elisa sepakat memberi mereka nama. Bayi perempuan dinamai Angelo dan bayi laki-laki dinamai Angela. Oh, maaf. Bayi perempuan dinamai Angela dan bayi laki-laki dinamai Angelo. Maaf, terbalik. Baik, kita lanjutkan.
Tahun demi tahun silih berganti. Kini Angela dan Angelo telah berusia 11 tahun. Angela berparas cantik seperti ibunya, sedangkan Angelo berwajah tampan mirip ayahnya. Demikian pula dengan sifat dan kesukaan mereka. Angela sangat ramah, selalu tersenyum, dan pandai menyanyi. Sementara Angelo berbadan kekar, rambut ikal, dan pandai bermain sepak bola. Suatu hari ketika mereka pergi berlibur ke kampung halaman orang tua mereka, kakek nenek mereka tertegun karena Angela dan Angelo sungguh mirip atau serupa dengan ayah ibu mereka ketika masih remaja. Kakek dan nenek pun memeluk Angelo dan Angela penuh sukacita. Kakek pun berkata, "Kalian, Angela dan Angelo, memang kembar, tetapi Angela sangat mirip dengan ibumu ketika ibumu masih remaja, dan Angelo sangat serupa dengan ayahmu ketika ayahmu masih muda. Sungguh, kalian bagai pinang dibelah dua." Nah, itulah sekelumit cerita tentang Angela dan Angelo. Kembar namun berbeda. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kembar tetapi berbeda. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Bagaimana? Nah, itulah keunikan ciptaan Allah. Anak-anakku, setelah kita menyimak cerita di atas, coba kalian ingat-ingat cerita tadi. Sungguh-sungguh menyimak atau tidak? Bapak akan memberi 5 pertanyaan. Kalau begini 10 ya, tapi 5 pertanyaan. 5 pertanyaan bagi anak-anak sekalian. Tadi menyimak ya. Coba pertanyaan yang pertama. Bagaimana kesanmu terhadap cerita si kembar Angela dan Angelo? Nah, silakan dipikirkan dulu. Ya, tentu kalian tahu bagaimana Angelo dan Angela. Angela adalah perempuan, Angelo adalah laki-laki. Mungkin ada yang berkesan, wah, kembar tapi kok beda ya? Laki-laki yang satu perempuan, tapi kembar. Tentu kesannya jadi ada mungkin yang berkesan, wah, bagus sekali ya, kok bisa? Nah, tentu ada yang begitu. Tentu ada juga yang berkesan, aduh, bagaimana mungkin kembar tapi kok berbeda, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Nanti bagaimana? Timbul banyak pertanyaan. Tentu saya mengerti, pasti ada yang seperti itu. Baik, itu menjadi catatan dan permenungan kalian masing-masing di rumah. Yang kedua, dengan siapakah Angela memiliki kemiripan atau keserupaan? Nah, kalau tadi kalian benar-benar menyimak, kalian pasti tahu. Angela itu yang laki-laki atau yang perempuan? Ya, Angela yang perempuan. Mirip dengan siapa? Mirip dengan ibunya waktu masih remaja. Sedangkan Angelo laki-laki. Mirip dengan siapa? Mirip dengan bapaknya waktu masih remaja. Itulah kesan dari kakek nenek mereka terhadap Angelo dan Angela. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Dengan siapakah Angelo memiliki kemiripan atau keserupaan? Nah, sama saja. Ini pertanyaan diulang. Oh, ternyata pertanyaannya sama. Pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Berarti kita lewatkan.
yang ketiga. Langsung yang keempat. Yang keempat menjadi yang ketiga. Wah, tidak jadi 5 pertanyaan ini. Jadinya hanya 4 pertanyaan mungkin ya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan mirip atau serupa? Nah, apa yang dimaksud dengan mirip dan serupa? Mirip itu ya serupa. Serupa ya mirip. Ya, jadi kalau kalian pernah bermain ya, bermain membedakan gambar yang kelihatannya serupa, yang kelihatannya sama, tetapi ternyata setelah kita lihat detailnya ada yang berbeda. Pernah enggak yang bermain seperti ini atau mengerjakan soal seperti ini? Membedakan gambar. Ini sama topinya, bentuknya sama, tapi setelah kita lihat detailnya, lihat dari jauh, oh kok beda? Ada beda sedikit. Kita centang. Di sini, oh ada beda lagi. Centang. Lalu kita menemukan beberapa perbedaan, walaupun nampaknya serupa. Itulah yang disebut kemiripan. Serupa namun tak sama. Walaupun Angelo dan Angela itu kembar, nampaknya serupa namun mereka berbeda. Nah, itulah kemiripan, itulah keunikan ciptaan Allah. Itulah yang kita syukuri sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Yang keempat, tidak jadi yang kelima ini pertanyaannya, hanya 4. Lebih mirip dengan siapakah dirimu? Nah, ini pertanyaan hanya kamu yang bisa menjawab. Atau mungkin orang lain juga bisa menjawab. Oh, pasti bisa. Saya melihat kamu. Oh, kamu mirip papamu ya? Seperti nenek dan kakek Angelo tadi dan Angela. Oh, kamu rambutnya kok mirip ibumu, tapi hidungnya mancung mirip papamu. Nah, mungkin ada yang mirip hidungnya saja dari papa, tapi rambutnya mirip ibu, atau kebalikannya dan seterusnya. Itulah keunikan yang diciptakan oleh Tuhan, dan kita syukuri sebagai anugerah yang indah. Anak-anakku yang terkasih, jangan kita membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, atau perbedaan ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, atau mungkin antara laki-laki dan laki-laki, antara perempuan dan perempuan, menjadi penghalang kita untuk mengasihi. Jadi perbedaan dari fisik, dari sifat, itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mengasihi sesama. Demikian kiranya pembelajaran hari ini yang dapat kita petik maknanya, sehingga kita dapat mensyukuri ciptaan Tuhan yang dianugerahkan dalam diri kita masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini anak-anakku yang terkasih. Nanti setelah ini Bapak akan mengirim soal pendalaman melalui Google Form dan dikerjakan di rumah. Bapak kirim linknya lewat WA Group di kelas 5. Oh, ini hanya 5B ya. Baik, 5B saja yang Bapak kirim, karena hanya ada 2 siswi ya, Anastasia dan Michaela. Terima kasih. Berkat dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita tutup dengan doa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas penyelenggaraanmu hari ini. Kami dapat mengerti tentang perbedaan dan mensyukuri tentang perbedaan yang Kau ciptakan antara laki-laki dan perempuan. Bapa, terima kasih Engkau telah menciptakan kami dengan segala keunikan ini. Ini adalah sebuah anugerah yang besar bagi kami, sehingga kami dapat hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.